Salam Indonesia, halo selamat pagi pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di Seputar Jogja Pagi. Hari ini Senin 16 Maret 2020 dan sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke hadapan Anda. Di antaranya ada informasi Pemda DIY yang belum menetapkan wabah virus corona sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Masih terkait dengan COVID-19, jumlah pasien yang diisolasi di RSUD Muwardi Solo bertambah 2 orang. Terah ke-7 di Ponegoro mempertanyakan keaslian atau kebenaran nama keris yang dikembalikan oleh Raja Belanda Willem Alexander. Bersama saya Heri Purnomo, inilah Seputar Jogja Pagi. Selengkapnya. Ya, meski wabah virus corona telah merebak ke sejumlah daerah, namun Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan DIY belum memberlakukan kejadian luar biasa atau KLB Corona. Sebagai tindak lanjut dalam menekan berkembangnya virus tersebut, Pemda DIY menggaungkan kembali ke masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat. Menyusul maraknya wabah COVID-19 atau Corona di berbagai wilayah di tanah air, belum membuat Pemda DIY memberlakukan KLB Corona di DIY. Pengumuman ini disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 usai menggelar pertemuan tertutup bersama wali kota dan bupati serta jajaran pimpinan DPRD DIY di Bangsal Kepatihan. Namun demikian, menurut Sultan, keputusan ini akan menyesuaikan dengan perkembangan kasus yang terjadi, terutama pasien terduga Corona yang dirawat di rumah sakit. Untuk menekan penyebaran Corona, pemerintah daerah akan kembali menggiatkan sosialisasi ke masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Dari penjelasan Dinas Kesehatan, kami berpendapat bahwa Jogja ini belum perlu dilakukan pemahaman untuk dinyatakan KLB. Tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan, menangani mereka yang kena virus corona ini bisa sembuh, tapi juga bagaimana kita menjaga yang sehat ini tidak sakit. Tambahan saja. Hingga saat ini dikabarkan ada 4 orang di DIY yang diduga terjangkit COVID-19 dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Salah satu di antaranya adalah seorang balita berusia 3 tahun atau nomor 49 yang sudah dinyatakan positif corona oleh pemerintah. Namun demikian, kondisi kesehatan balita tersebut saat ini semakin membaik. Anak ini sudah membaik, kondisinya sudah baik, dia tidak ada sesak, tidak ada panas, sekarang tinggal batuk gitu. Kondisinya itu saat ini. Jadi mohon doanya aja supaya ini sudah anak itu bisa kita nyatakan sembuh dari COVID gitu. Tapi dia sebelumnya dinyatakan positif, Pak? Ya. Dinyatakan positif kapan, Mas Bandung, bisa disampaikan? Dinyatakan positif, kami mendapat kabar Jumat pagi. Kemana-mana bebas. Haryatmaja, Jogja TV. Ya, merebaknya wabah virus corona membuat kawasan objek wisata Candi Prambanan menerapkan prosedur khusus bagi pengunjung dan para wisatawan diharuskan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki kompleks wisata tersebut. Sementara itu, sejak virus corona ini mewabah di sejumlah negara, tingkat kunjungan wisatawan asing ke destinasi wisata cagar budaya tersebut mengalami penurunan drastis. Dampak virus corona membuat kunjungan wisatawan asing di objek wisata cagar budaya Candi Prambanan menurun drastis. Pihak pengelola mencatat tidak kurang dari 10 jadwal kunjungan dari berbagai negara dibatalkan karena corona. Merebaknya virus corona ini membuat wisatawan takut datang ke Indonesia, apalagi sekarang corona tengah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Yogyakarta. Sebagai upaya untuk mempertahankan jumlah kunjungan, pengelola Taman Candi Prambanan akan lebih terkonsentrasi mengoptimalkan promosi wisata ke dalam negeri.
Sementara guna mencegah penyebaran virus corona, termasuk untuk memberikan keamanan bagi pengunjung, wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan harus melalui pengecekan suhu tubuh oleh petugas medis. Hand thermometer, jadi kita akan mengetahui suhu badan dari para wisatawan. Sekiranya ada wisatawan yang demam, ya suhu badannya tercatat lebih tinggi, maka kita akan lakukan penanganan pertama di setiap destinasi kita. Kita mempunyai unit layanan kesehatan yang sekarang ini ada dokter standby-nya. Jadi wisatawan yang demam akan kita bawa ke klinik kesehatan yang ada di dalam kawasan. Di situ akan dilakukan prosedur untuk identifikasi kepada pelanggan, kepada wisatawan yang terdeteksi kemungkinan demam lebih tinggi, ya, suhu lebih tinggi. Itu nanti. Pihak pengelola kawasan wisata Candi Prambanan juga mendirikan posko kesehatan dan menyiagakan petugas medis serta dokter jaga. Tidak hanya itu, pengelola Prambanan juga menyediakan hand sanitizer di beberapa titik dalam kawasan candi. Pengamanan terhadap corona ini juga dilakukan di destinasi wisata lain seperti Candi Borobudur dan Keraton Ratu Boko. Harian Maja, Jogja TV. Pemerintah Kota Solo telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menanggapi pandemi global COVID-19 pada Jumat lalu. Menanggapi hal tersebut, Pemda DIY pun mulai meningkatkan sikap kewaspadaan dengan langkah antisipasi mengubah promosi pariwisata. Beberapa hadir dan juga pimpinan PT Gojek. Pemda DIY merubah pola promosi pariwisata seiring ditetapkannya KLB Corona di Solo, Jawa Tengah. Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji menuturkan, pola promosi dilakukan dengan merubah statement pariwisata dengan tidak lagi memberi himbauan wisatawan ke Jogja, namun menghimbau agar para wisatawan menjaga dirinya dengan hati-hati. Himbauan tersebut tidak hanya bagi wisatawan saja, tapi juga bagi travel bureau agar selalu menjaga masyarakat termasuk menyediakan tempat cuci tangan bagi wisatawan. Saat ditanya terkait beberapa kegiatan yang dinonaktifkan seperti di Surakarta, Kadarmanto menyebut sampai saat ini hal tersebut masih menjadi hal yang diantisipasi oleh pemerintah DIY. Pemerintah daerah akan melakukan instruksi selangkah demi selangkah melihat perkembangan dampak corona tersebut. Jadi kita juga tentu harus waspada, hati-hati terhadap penularan virus corona. Beberapa hari yang lalu kita juga sudah keluarkan instruksi gubernur kaitannya dengan bagaimana kita mewaspadai terhadap penyebaran corona di daerah Yogyakarta. Hari ini juga kita mulai merubah statement kita tentang pariwisata. Jadi kita tidak lagi untuk memberikan himbauan untuk datang ke Yogyakarta, tetapi bagi yang datang ke Yogyakarta tentu kita harapkan bisa menjadi seorang wisatawan yang mampu menjaga dirinya dengan hati-hati. Selain sektor pariwisata, sektor pendidikan juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan. Pemda DIY juga menyambut langkah antisipatif sejumlah perguruan tinggi dan sekolah yang meliburkan sementara mahasiswa dan juga siswanya untuk diganti pembelajaran secara online atau jarak jauh. Fayon Ahmad, Jogja TV. Pemirsa, pasien yang terindikasi corona yang diisolasi di RSUD Muwardi Solo bertambah 2 orang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Panjenengan tresno budaya sastra lan basa Jawi. Menika waosan sakeluarga ingkang pas lan mranani majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu ngaturaken seratan cerita rakyat, padalangan, kabudayan, cerkak, cerbung, jagateng lelembut lan sapanunggalanipun.
Joko Lodang, Ngesti Budi Rahayu, ngungak mekaring jagat anyar. Perbincangan seru dengan para narasumber. Benar, tergantung anak muda dengan culture. Radio pun tidak memutarkan lagu anak. Radio kreatif, inovatif, dan energi. Saksikan VOA Creative Talks setiap hari Senin jam 9 malam hanya di Jogja TV. Kembali lagi di seputar Jogja Pagi, pemirsa. Pasien yang diisolasi di RSUD Dr. Muardi Solo, Jawa Tengah bertambah 2 orang. Dengan demikian total pasien yang dirawat khusus di rumah sakit rujukan tersebut kini menjadi 3 orang. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Solo Efek Hadi Rudiatmo. 2 pasien baru yang terindikasi virus corona masing-masing berasal dari Wonogiri. 1 pasien diketahui usai menghadiri seminar di Bogor, Jawa Barat dan tour guide dari Bali. 1 pasien lainnya adalah seorang driver yang mengantar pasien positif corona yang sudah meninggal beberapa hari kemarin. Dan 1 pasien adalah yang pernah satu ruangan isolasi dengan pasien yang meninggal dunia. Dengan demikian pasien positif corona di Solo meninggal dunia 1 orang dan yang terpapar ada 3 orang. Rudi menambahkan informasi yang diberikan pemerintah bukan untuk menambah kekhawatiran masyarakat, namun untuk mengajak warga masyarakat untuk lebih preventif dalam menjaga, mencegah bersama-sama dengan pemerintah Kota Surakarta. Pihak Pemkot juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang jelas perkembangan yang dirawat Muardi semakin membaik, dan di sana ada 3 yang sudah dirawat, ya 1 yang teman tidur sekamar yang pasien yang telah meninggal dunia, 1 lagi yang dikirim dari Wonogiri ke Rumah Sakit Dr. Muardi, itu 1 rombongan yang ikut seminar di Bogor, dan 1 lagi adalah guide pariwisata Bali. Itu alamannya saya juga belum tahu, kemarin Pak Abining yang tak dari. Dan yang 1 lagi yang baru ini dilacak kemarin oleh Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi, drivernya yang terindikasi terpapar virus corona itu sendiri. Heru Kristianto, Jogja TV. Minum air putih dulu, Pak. Ya, menyikapi merebaknya wabah virus corona di kota Solo dengan adanya status kejadian luar biasa, ini membuat objek wisata Kebun Binatang Taman Satwa Taru Juruk TSTJ Solo mulai Senin ini ditutup untuk pengunjung hingga 2 pekan ke depan. Dampak dari ditetapkannya Solo sebagai KLB Corona oleh pemerintah, kegiatan di berbagai sektor di Solo harus dihentikan atau ditutup. Selain sekolah yang diliburkan, berbagai destinasi wisata juga harus tutup atau tidak beroperasi. Salah satunya adalah Taman Satwa Taru Juruk. Mulai hari Senin, TSTJ akan ditutup untuk pengunjung. Dan sebelum itu banyak wisatawan yang sengaja datang ke TSTJ. Tidak hanya datang dari Solo, namun banyak pengunjung yang datang dari luar daerah. Meski demikian, prosedur pencegahan penyebaran virus corona tetap diberlakukan bagi para pengunjung. Mereka diwajibkan menjalani cek suhu tubuh. Selain itu, pihak pengelola juga menambah tempat cuci tangan di sejumlah titik. Ya mendukung, nggak apa-apa. Jadi biar semuanya itu biar jaga nih kebaikannya. Meskipun nantinya akan tutup selama 2 pekan, namun untuk kegiatan operasional para pegawai di TSTJ Solo tetap masuk seperti biasa. Pasalnya koleksi satwa yang ada di kebun binatang tersebut harus tetap mendapatkan perawatan dari petugas. Penutupan secara resmi akan dilakukan mulai hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sampai 14 hari ke depan. Jadi mulai tanggal 16 Pak, mulai Senin. Jadi arahnya mulai Senin sampai 14 hari ke depan kita tidak menerima pengunjung dulu. Jadi untuk hari ini kami sudah mengantisipasi untuk para pengunjung yang hari ini. Jadi ada tempat cuci tangan dan juga scanner. Sebelumnya Wali Kota Solo telah menetapkan status KLB virus corona pada Jumat malam 13 Maret 2020.
Adanya kebijakan tersebut menyebabkan kegiatan yang menghadirkan masyarakat dengan jumlah banyak pun dilarang. Seperti halnya kegiatan Car Free Day yang menjadi agenda rutin setiap hari Minggu pagi. Bahkan Wali Kota Solo juga meliburkan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan madrasah mulai Senin 16 Maret 2020. Sebagai gantinya para siswa diminta untuk belajar di rumah, sedangkan untuk pelajar SMA dan SMK belum diliburkan lantaran sedang melaksanakan ujian. Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, setelah pemerintah Kota Solo menetapkan KLB atau kejadian luar biasa mewabahnya virus corona, pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah langsung melakukan rapat koordinasi dan menghasilkan 14 rekomendasi kebijakan. Salah satunya adalah meniadakan kegiatan yang melibatkan kumpulan massa selama 14 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar rapat koordinasi guna menanggapi perkembangan penyebaran virus corona COVID-19. Rapat ini digelar di ruang B1 kantor Kabupaten Klaten dan diikuti oleh seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemkab Klaten. Di antaranya adalah Bupati Klaten, jajaran Kepala Dinas di Pemkab Klaten, Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Kapolres Klaten, Komandan Kodim 0724 Klaten, dan 26 camat di Kabupaten Klaten. Rapat koordinasi yang berlangsung hampir 4 jam ini menghasilkan 14 rekomendasi kebijakan, yang terutama adalah dibentuknya Tim Satuan Tugas atau Satgas dan Posko Antisipasi Penanggulangan Virus Corona. Selain membentuk Satgas, Pemkab Klaten juga memutuskan untuk menunda atau meniadakan sejumlah kegiatan yang melibatkan kumpulan massa selama 14 hari ke depan. Kegiatan tersebut antara lain Car Free Day, sambang warga, sambang puskesmas, tampilan seni budaya, dan kegiatan olahraga. Sementara kegiatan kumpulan massa di bidang keagamaan diserahkan ke pemangku agama masing-masing. Bupati Klaten Sri Mulyani menuturkan saat ini masih belum ada indikasi penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Klaten. Meski demikian, Pemkab Klaten tetap menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang dikerjakan oleh masing-masing bidang kedinasan terkait. Sri Mulyani lebih jauh menegaskan seluruh kejadian terkait virus corona mesti disikapi secara proporsional agar masyarakat tidak kaget dan juga panik. Sektor pendidikan tingkat TK dan PAUD diliburkan selama 2 minggu. Untuk tingkat SD masuk sekolah sampai dengan pukul 10, tingkat SMP masuk sekolah sampai dengan pukul 11, SMA masuk sekolah sampai pukul 11.45. Kabupaten Klaten yang saat ini kondisinya aman, kalau kita terlalu mengambil tentunya kebijakan yang sangat frontal, itu masyarakat akan kaget. Kalau sudah kaget tentunya akan panik. Ada apa sampai pemerintah kabupaten mengambil keputusan seperti ini? Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Kami harus jeda kembali usai pariwara. Kami hadirkan informasi terah ke-7 mempertanyakan keaslian nama keris Pangeran Diponegoro yang dikembalikan oleh Raja Belanda Willem Alexander. Informasinya sesaat lagi. Get moving, ayo get moving. Kemanapun pergi, get them moving. All you need is moving, moving wherever you move. Love on browsing, nonton UCTV, bayar tagihan, pick me, watch me, semuanya via gadget. Wherever you move, enjoy the moving, enjoy the moving. Everything is done wherever you move. Keep on moving, keep on moving. Iki kepiye iki? Telah dibuka batik Kangpur dengan corak dan motif yang unik di Bantul. Nama usahaku yang paling keren, paling apik, kok dienggo pengrajin lain. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa toh Kang? Pagi-pagi kok malah marah-marah sendiri? Mosok usahaku yang sudah mendunia
dipakai pengrajin lain. Lah emangnya belum didaftarkan toh Kang merek batik jenengan? Belum. Lah emang penting mo? Lah yo toh yo Kang penting dengan jenengan mendaftarkan merek atau hak cipta, jenengan punya dasar hukum yang bisa mencegah apabila ada pihak lain yang menggunakan merek jenengan. Sekalian aja mengurus lisensi co-branding untuk menjamin keaslian produk asal daerah istimewa Yogyakarta yang diakui oleh Pak Gubernur. Mending sekarang segera dilisensikan di Balai Pengelola Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera. Ya, kembali lagi di seputar Jogja Pagi. Pemirsa, meski himbauan untuk meminimalisir aktivitas di kerumunan massa telah diinstruksikan pemerintah terkait mewabahnya virus corona. Namun hal ini diharapkan tidak membatasi masyarakat untuk berolahraga ataupun beraktivitas di pusat kebugaran. Pencegahan virus corona dapat diantisipasi dengan mematuhi prosedur pengamanan secara mandiri, di antaranya sering melakukan cuci tangan ataupun menjaga kebersihan. Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun melepas ratusan goser dari berbagai komunitas sepeda di Yogyakarta. Aktivitas olahraga ini tetap dilaksanakan di tengah maraknya kasus penyebaran COVID-19 atau Corona. Sri Muslimatun mengakui himbauan untuk meminimalisir aktivitas kerumunan telah disampaikan dari Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu. Namun masyarakat juga harus memahami selama mematuhi prosedur pengamanan pencegahan terhadap Corona, maka masyarakat akan aman dari ancaman virus tersebut. Sri Muslimatun berharap masyarakat tidak panik, apalagi menghentikan aktivitas olahraga untuk kebugaran, termasuk aktivitas bekerja atau berdagang untuk menunjang perekonomian keluarga. Corona dapat diantisipasi dengan disiplin menjalankan prosedur pengamanan secara mandiri, di antaranya sering cuci tangan dengan sabun serta menjaga kebersihan. Melakukan pengawasan supaya mereka semuanya tadi memenuhi persyaratan tadi dari unsur masukan, proses maupun hasilnya. Dia apakah betul hasilnya yang menyehatkan? Insya Allah kalau semua ikuti aturan. Artinya jangan ada kepanikan, warga tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak boleh, jadi kegiatan ekonomi harus tetap dilakukan. Gitu. Jangan kemudian mengurung diri, ketika sehat ya harus tetap beraktivitas tapi ikuti protokolnya. Gitu. Sementara itu, Kepala Desa Condong Catur, Reno Chandra Sangaji mengatakan dia memilih untuk tetap berolahraga untuk menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh di tengah merebaknya virus corona. Selain itu, kegiatan pengumpulan massa dalam goes bareng ini juga sebagai salah satu upaya agar masyarakat tidak panik berlebihan namun tetap waspada. Waspada boleh tapi tidak boleh panik. Artinya tetap kita dengan menjalankan aktivitas keseharian, kemudian tetap menjaga kesehatan, juga menjaga kebersihan, itu yang selalu disampaikan dari pemerintah, itu kita harus sampaikan juga pada masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga atas nama pribadi. Yang pertama, Haryat Maja, Jogja TV. Pemirsa, Terah Pangeran Diponegoro mempertanyakan kebenaran atau keaslian nama keris yang dikembalikan oleh Raja Belanda Willem Alexander. Ketua Paguyuban ataupun keturunan ke-7 Pangeran Diponegoro meyakini berdasarkan relief yang terukir dalam keris tersebut, keris yang dikembalikan Raja Belanda tersebut bernama keris Nogososro Kamarogan, bukan keris naga siluman. Pemerintah Belanda mengembalikan keris milik Pangeran Diponegoro. Menurut tim verifikasi, keris Diponegoro tersebut bernama keris naga siluman. Namun nama tersebut disangsikan oleh Terah Diponegoro. Menurut Ketua Paguyuban Terah Diponegoro, yang juga merupakan keturunan ke-7 Diponegoro, Roni Sodewo, keris yang diyakini sebagai milik Pangeran Diponegoro yang dikembalikan pihak Belanda ke Indonesia bukan dapur atau bentuk naga siluman. Dari foto-foto yang beredar, baik di keluarga maupun masyarakat umum, keris tersebut memiliki dapur atau bentuk naga sastra Karogan. Dari foto yang diterimanya, Roni melihat dalam keris tersebut tergambarkan sosok naga dengan badan yang utuh sempurna. Sedangkan untuk keris naga siluman, berdasarkan referensi yang dibaca memiliki relief naga, namun hanya terlihat dari bagian leher hingga ke atas.
Roni menambahkan sejauh ini informasi sejarah Pangeran Diponegoro masih bersumber dari Babad Diponegoro yang ditulis sendiri oleh sang pangeran. Dalam serat Babad tersebut sebenarnya tidak pernah disebut tentang keris naga siluman. Demikian juga dalam Babad Diponegoro versi Surakarta maupun Babad Diponegoro Kedung Kebo juga tidak menceritakan tentang pusaka Diponegoro. Semua informasi tentang Diponegoro juga masih berdasarkan administrasi yang dikuasai oleh Belanda. Yang satu adalah kesaksian tertulis Sentot, Panglima Perang Diponegoro. Yang kedua adalah kesaksian tertulisnya Raden Saleh. Dan yang ketiga adalah surat menyurat antara kerajaan Belanda dengan kantor Hindia Belanda di Batavia. Ada lagi sebuah pertanyaan yang menanyakan tentang perbedaan antara berita yaitu keris Nogo Siluman, tetapi ternyata yang muncul adalah keris berdapur Nogo Sosro Kamaroga. Pertanyaannya adalah apakah itu hal yang mungkin gelar atau nama keris tidak sama dengan dapurnya. Saya sudah menanyakan kepada yang paham tentang keris yaitu Mas Ferry dan Mas Abro, apakah memungkinkan, apakah bisa nama keris atau gelar keris berbeda dengan dapurnya. Ternyata jawaban dari mereka berdua sama, bahwa hal itu memungkinkan. Keris bertata emas berhasil diidentifikasi setelah dilakukan penelitian oleh Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Keris yang diklaim milik Pangeran Diponegoro tersebut kini telah diserahkan pemerintah Belanda kepada Presiden Joko Widodo. Dida Junianto, Jogja TV. Pemirsa, kantor Kementerian Agama berkomitmen tingkatkan kualitas madrasah. Simak informasi selengkapnya dalam segmen pendidikan seusai jeda pariwara. Buk jajan ke apa sih? Nah, nangan buk jajan kie, anak jajanan, dolanan, jadi tahun 90-an. Maunya tuh penangannya bisa doy banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Pemirsa, Kementerian Agama terus berupaya untuk meningkatkan kualitas madrasah sebagai institusi pendidikan berbasis Islam. Sejumlah terobosan dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan madrasah agar tetap kompetitif dengan tuntutan zaman. Ditemui di sela puncak peringatan Harlah MTSN 7 Piungan Bantul, Kepala Kantor Kementerian Agama Bantul Bukhari Muslim menuturkan pihaknya terus berupaya untuk menjadikan madrasah yang hebat dan bermartabat. Siswa madrasah diharapkan tidak hanya menjadi individu yang mumpuni dalam logika dan sains, tapi juga menjadi individu yang memiliki martabat atau akhlakul karimah. Hebat, kita harapkan para peserta didik itu nanti syarat dengan prestasi. Lebih banyak prestasi artinya juga mengedepankan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu umum. Hebat ini terkait dengan perilaku akhlakul karimah, jadi pengamalan agama yang sudah ditanamkan di madrasah ini. Kemudian untuk meraih itu semuanya ya mesti harus di samping bekerja keras, itu kami harapkan kesatuan persatuan tetap harus dijaga. Sementara itu, Kepala MTSN 7 Bantul Makmur Amrani menjelaskan, dalam tasyakuran Harlah ini madrasah memberikan ruang ekspresi penuh bagi para siswa. Hal ini untuk menumbuhkan kreativitas siswa agar lebih terarah ke hal yang positif. Jika ekspresi siswa dikekang, mereka berpotensi untuk meluapkan ekspresi tersebut secara tak terarah di luar lingkungan madrasah dan tak jarang berdampak negatif.
Kan anak-anak bebas berkreasi untuk mengenal budaya dan kemampuan keinginan anak-anak agar memiliki kreasi inovatif kreatif apa yang mereka karena jiwa anak-anak inginnya tampil seperti itu. Anang Zainuddin, Jogja TV. Pemirsa, saat lagi kami akan kembali dengan informasi driver ojek online korban bentrokan mendapatkan santunan dari Polda DIY. Namun sebelumnya kita simak bersama warta advertorial berikut ini. Dalam rangka Disnatalis keempat Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen atau STIM YKPN Yogyakarta, Sabtu pagi menggelar seminar nasional yang mengusung tema peningkatan kualitas SDM melalui sertifikasi kompetensi di kampus STIM YKPN Yogyakarta. Ketua STIM YKPN Suparmono mengatakan, kegiatan ini merupakan peran aktif STIM YKPN sebagai lembaga pendidikan untuk mendukung pemerintah dalam upaya menciptakan SDM yang berkualitas. Persaingan di dunia global semakin meningkat, sehingga kami harus merespon dengan cara meningkatkan kompetensi lulusan kami. Kami peduli dengan peningkatan kualitas SDM. Suparmono menambahkan untuk meningkatkan kualitas lulusannya, saat ini STIM YKPN telah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kompetensi di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk 5 sertifikasi kompetensi. Dengan kerjasama tersebut diharapkan lulusan STIM YKPN memiliki sertifikasi kompetensi yang memudahkan untuk memenangkan persaingan di dunia kerja. Saat ini, untuk meningkatkan kompetensi tersebut, STIM YKPN telah mempersiapkan kepada mahasiswa dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi yang berada di bawah BNSP, diantaranya adalah dengan lembaga sertifikasi profesi perbankan, lembaga sertifikasi profesi perusahaan pembiayaan, kemudian juga di dalam sertifikasi perpajakan, lembaga sertifikasi ekspor-impor, dan yang akan datang adalah untuk lembaga sertifikasi profesi kewirausahaan. Nah, dengan mempersiapkan sertifikasi profesi ini, diharapkan lulusan STIM YKPN mampu bersaing di dunia global. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 narasumber dari berbagai lembaga terkait kompetensi SDM, diantaranya Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Miono, Kasubdit Tenaga Pelatihan Swasta Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Subandi, dan praktisi Nur Harjanto. Kegiatan tersebut dihadiri oleh akademisi, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, serta perwakilan guru SMA, SMK, MA dari wilayah Jateng dan DIY. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi pihak-pihak yang akan memasuki dunia kerja. Dengan adanya sertifikasi kompetensi ini, maka industri akan lebih mudah dalam menyaring calon pekerjanya. Selain itu, pemilik sertifikat juga akan lebih mudah dalam bersaing mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut tentu saja bukan hanya tanggung jawab para calon lulusan, namun juga peran dari para akademisi untuk dapat mempersiapkan calon lulusannya, sehingga memiliki kemampuan sesuai dengan yang diinginkan oleh industri. Lu Eka, Andri Zulianto, Jogja TV.
tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Pameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Terima kasih Anda masih bersama Seputar Jogja Pagi. Pemirsa, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan santunan kepada 5 orang driver ojek online yang menjadi korban dalam peristiwa bentrok dengan debt collector di kawasan Babarsari, Kabupaten Sleman beberapa waktu lalu. Lima orang pengemudi ojol ini merupakan korban bentrokan antara ojol dengan debt collector atau DC yang terjadi di kawasan Babarsari, Depok, Sleman. Selain korban luka, ada satu korban tembak bernama Muhammad Nur Indra, pengemudi ojol yang juga mahasiswa salah satu universitas swasta di Sleman. Dalam bentrok tersebut, Indra tertembak di bagian paha dan sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Selain memberikan apresiasi terhadap langkah pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut, Indra pun merasa terbantu dengan santunan yang telah diberikan dan berharap kejadian serupa tidak kembali terulang karena bisa merugikan warga masyarakat. Jadi kemarin saya jadi salah satu korban tembak di Babarsari dekat simpang SD Tenas sama teman-teman yang lain juga. Kena bagian apa, Mas? Kena bagian paha atas, paha kanan atas. Itu peristiwanya pas seperti apa sih, Mas? Bisa itu chaos yang terakhir sekitar jam 5 sore. Jadi kebetulan masa dari ojek online juga banyak, terus dari pihak sana juga beberapa membawa senjata tajam, jadi ya terjadi chaos. kena senjata api atau apa, Mas? Kalau itu kurang tahu. Sekarang belum ada dari pihak kepolisian, belum dikasih tahu, belum ada. Luka tembak aja ya? Tembak kena peluru tajam atau apa, nggak tahu. Santunan atau tali asi ini sebagai bentuk kepedulian Polri dengan tujuan meringankan beban keluarga korban. Kepolisian pun berharap para pengemudi ojol ini memiliki wadah yang dapat menaungi ketika ada permasalahan di lapangan dan wadah tersebut yang akan menyelesaikan dan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Maksud dari kita kumpulkan hari ini adalah sebagai kepedulian dari pihak Polri terkait teman-teman ojol yang kemarin sempat terjadi musibah, dan itu tujuannya adalah sebagai langkah kita untuk menjalin kerjasama dengan ojol supaya bersama-sama mau membantu kita dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas di wilayah Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan pengemudi ojol juga mendeklarasikan untuk menjaga situasi dan kondusivitas Kamtibmas di Yogyakarta. Yang kondusif di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kondusif di Fayon Ahmad, Jogja TV. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di wilayah DIY hari ini untuk kota Yogyakarta diprediksi hujan sedang, sementara Kabupaten Sleman harap diwaspadai potensi hujan petir. Wilayah Bantul diperkirakan berawan, sementara untuk Kulon Progo dan Gunung Kidul hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk sebagian wilayah Jawa Tengah, untuk Purworejo, Klaten, Solo, dan Sukoharjo hari ini diprediksi berawan, dan wilayah Magelang hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata antara 23 sampai 31 derajat Celcius. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Purnomo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.